Halo Bu Endang, kami dari kelompok 2 hari ini akan menjelaskan tentang PPT yang kami bikin yang berisi dari materi dari 2 video. Yang pertama, mendeskripsikan bank sentral dan sistem pembayaran serta peran bank. Yang kedua, menjelaskan tentang uang tunai dan non-tunai. Kelompok kami terdiri dari Blair, Edward, Ken, dan Stanley. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan utamanya adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ada dua aspek kestabilan nilai rupiah. Yang pertama, kestabilan terhadap barang dan jasa, yaitu inflasi terkendali. Dan yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain, atau nilai tukar stabil. Ada tiga pilar utama Bank Indonesia. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lalu kedua, ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Lalu yang ketiga ada mengatur dan menguasai perbankan. Lalu ada tugas Bank Indonesia setelah UU OJK. Yang pertama ada tiga tugas yang tetap berlaku. Yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lalu yang kedua ada mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Yang ketiga mengatur dan menguasai perbankan. Lalu ada integrasi tugasnya juga, yaitu ketiga tugas dijalankan secara terpadu. Tujuannya adalah memastikan kestabilan nilai rupiah dicapai dengan efektif dan efisien. Apa itu sistem pembayaran? Definisi UU No. 23 pada tahun 1999. Sistem pembayaran adalah seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan dana guna memenuhi kewajiban ekonomi. Contoh sistem pembayaran kartu debit atau kredit digunakan untuk belanja barang, pembayaran jasa, pembelian produk digital, dan lain-lain. Lalu ada pengertian uang. Uang itu adalah alat untuk mempermudah pertukaran dalam transaksi barang atau jasa. Harus diakui dan diterima secara umum. Contohnya pembayaran belanja, jasa, atau pelunasan utang. Sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai menggunakan uang fisik seperti uang kertas dan logam digunakan untuk transaksi langsung menurut UU Nomor 7 Tahun 2011. Uang adalah alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Yang kedua, alat pembayaran non-tunai menggunakan media selain uang fisik, transaksi dilakukan melalui perantara elektronik. Syarat suatu uang dapat dijadikan media. Syarat suatu media dapat dijadikan uang, yang pertama, acceptability, diterima secara umum dalam transaksi. Yang kedua, durability, yaitu tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, stability of value, nilainya tetap dalam jangka yang panjang. Yang keempat, portability, yaitu mudah dibawa dan disimpan kemana-mana. Yang kelima, divisibility, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang keenam, uniformity, memiliki bentuk dan ukuran yang seragam. Yang ketujuh, uniformly, memiliki kualitas yang seragam. Yang kedelapan ada scarcely, jumlah terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Lalu ada pengaman uang rupiah. Unsur pengaman uang rupiah di mana pemerintah menambahkan fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan, terutama pada uang kertas. Yang pertama ada serat kapas yang tidak mudah robek ataupun kusut meski tercuci. Yang kedua ada watermark dan electrotype, gambar tersembunyi yang tampak saat diterawang. Yang ketiga ada cetak intaglio, permukaan terasa kasar saat diraba. Yang keempat gambar saling isi atau recto verso, gambar dari sisi membentuk logo utuh saat diterawang. Yang kelima, tinta berubah warna atau optical variable ink. Warna dapat berubah saat sudut pandang digeser. Lalu, nomor 6 ada microtext atau tulisan mikro, tulisan yang sangat kecil yang hanya bisa dapat dibaca oleh alat bantu. Yang ketujuh ada blind code, garis yang timbul di sisi kiri dan sisi kanan untuk penyandang disabilitas netra. Yang kedelapan ada gambar tersembunyi atau latent image, gambar yang hanya terlihat dari sudut tertentu. Yang kesembilan ada benang pengaman yang tertanam dalam uang dan tampak saat diterawang. Yang terakhir atau nomor 10 ada nomor seri yang unik. Di setiap lembar uang memiliki nomor berbeda yang terlihat jelas di bawah sinar ultraviolet. Ada pembayaran non-tunai. Dalam bentuk elektronik, pengguna harus menyetor uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik. Contoh dari uang elektronik yaitu seperti OVO, Dana, dan GoPay. Untuk yang ketiga yaitu kartu debit.
Kartu debit adalah pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang memiliki prinsip buy now pay later atau membeli sekarang, bayar nanti, di mana pada saat transaksi, kewajiban pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh penerbit kartu kredit. Pemegang kartu kredit dapat melunasi pembayaran di kemudian hari berdasarkan waktu yang disepakati antara pemegang kartu dan penerbit. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam video yang kedua, yaitu uang tunai dan non-tunai. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi pertama dalam video kedua, yaitu barter. Sistem barter yaitu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang antara dua pihak yang saling membutuhkan. Sistem ini digunakan karena belum ada alat pembayaran yang sah seperti uang. Sistem barter memiliki kelemahan, seperti sulitnya menemukan dua orang dengan kebutuhan yang cocok dan tidak adanya standar nilai. Karena itu masyarakat mulai menggunakan uang barang, yaitu commodity money, yaitu barang yang difungsikan sebagai alat tukar dalam transaksi. Oke, selanjutnya itu ada uang logam. Nah, uang logam ini digunakan sebagai alat transaksi pertama, biasanya terbuat dari logam tertentu serta diterbitkan oleh pemerintah. Uang logam dari logam mulia seperti emas dan perak bernilai tinggi dan tahan lama, tapi persediaannya itu terbatas dan bahan bakunya mahal. Oke, selanjutnya itu ada yang kedua, yaitu uang kertas dan kertal. Nah, muncul uang kertas itu dia terbuat dari kertas dengan gambar dan cap resmi sebagai alat pembayaran sah. Keunggulannya itu ya tentu dia lebih murah dibuat dan mudah dibawa kemanapun. Oke, setelah kita membahas soal uang logam dan uang kertas, ini kita memiliki satu uang lagi, yaitu uang digital ataupun giral. Nah, seiring perkembangan zaman dan transaksi yang semakin kompleks, muncullah uang giral, yaitu alat pembayaran berupa surat berharga yang bisa digunakan dalam jual beli. Contohnya cek, bilet, giro, kartu ATM, dan uang elektronik. Uang giral memudahkan transaksi dalam jumlah besar. Uang elektronik muncul seiring kemajuan teknologi. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi utamanya, yaitu uangnya sendiri. Nah, apa sih itu uang? Uang awalnya dianggap hanya sebagai alat tukar dalam ekonomi tradisional. Namun, dalam ekonomi modern, uang memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai alat tukar, alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan, dan alat pembayaran utang. Nah, syarat-syarat uang yang baik itu ada acceptability, diterima secara umum, durability, tahan lama, stability of value, nilai stabil, portability, mudah dibawa, divisibility, mudah dibagi, uniformity, seragam dalam kualitas, dan scarcity, jumlah terbatas. Lalu kita masuk ke dalam fungsi uang. Nah, fungsi uang ini dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi asli dan fungsi turunan. Kita masuk dulu ke dalam fungsi aslinya. Nah, fungsi asli ini adalah tukarnya itu digunakan untuk membeli barang atau jasa. Satuan hitungannya itu menentukan nilai barang atau jasanya tersebut. Nah, sekarang dalam fungsi turunan itu alat pembayarannya digunakan untuk membayar tanpa langsung mendapatkan barang, misalnya bayar pajak. Nah, penyimpan kekayaan itu menyimpan nilai dalam bentuk tabungan. Pemindah kekayaan itu memindahkan nilai dari satu tempat ke tempat lainnya. Petunjuk harga menunjukkan harga. Setelah itu kita masuk ke dalam jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uangnya sendiri ini memiliki banyak contoh ataupun ya jenis. Yang pertama itu berdasarkan bahannya itu ada uang logam dan uang kertas. Berdasarkan lembaga penerbit itu ada uang kartal dan uang giral. Berdasarkan nilai itu ada full bodied money atau nilai bahan dan token money atau nilai bahan. Nah, berdasarkan kawasannya sendiri itu ada uang lokal dan uang regional. Uang lokal itu berlaku di satu negara, contohnya rupiah atau yen. Sedangkan uang regional itu berlaku di kawasan tertentu, contoh seperti euro di Uni Eropa. Mata uang di dunia internasional. Di Eropa, contoh mata uang yang digunakan adalah euro. Untuk perdagangan internasional, biasanya digunakan dolar Amerika Serikat,
USD sebagai standar transaksi global. Sekarang kita akan bahas cara Bank Indonesia mengelola uang kita sendiri. Nah, dia memiliki 5 cara, yaitu yang pertama itu perencanaan, menentukan jumlah uang yang akan dicetak berdasarkan indikator ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan uang rusak. 2. Pencetakan dilakukan oleh peruli BUMN yang ditunjuk Bank Indonesia sesuai standar keamanan dan mutu. Ketiga itu pengeluaran dan pengedaran. Uang baru diumumkan melalui media dan diedarkan sesuai kebutuhan masyarakat. Keempat, pencabutan dan penarikan. Uang yang rusak atau tidak berlaku ditarik dan diganti dengan yang baru. Dan terakhir itu pemusnahan. Uang yang ditarik dimusnahkan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi terakhir kita, yaitu unsur pengaman uang rupiah. Untuk mengecek keaslian uang, kita dapat menggunakan prinsip 3D. Nah, prinsip ini ada dilihat, diraba, dan diterawang. Contoh fitur pengaman itu ada benang pengaman, watermark, rectoversor. Setelah itu ada fungsi unsur pengamanan. Yang pertama itu ada mengecek keaslian uang, kedua fungsi estetika, dan terakhir itu membedakan pecahan uangnya sendiri. Nah, itulah penjelasan yang kami bisa sampaikan. Sekian, terima kasih.